Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Listiani dengan NIM 19.05 520160 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubang, Semarang. Di sini saya akan menyampaikan perihal hasil penelitian dari tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba. Alasan mendasar mengapa saya mengambil judul ini dikarenakan adanya research gap antara penelitian terdahulu mengenai pengaruh corporate governance, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Saya memilih 6 variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, leverage, dan profitabilitas, dan juga untuk variabel dependennya, saya memilih manajemen laba. Dengan begitu, pada penelitian kali ini, saya menguji pengaruh antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Pedoman teori yang digunakan pada penelitian kali ini adalah teori keagenan yang diyakini bahwa praktik manajemen laba terjadi karena adanya konflik antara agen dan juga prinsipal yang didasari dengan moral hazard dan juga adverse selection. Dengan didasari hal tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah hipotesis pertama, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis ketiga, komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis keempat, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis kelima, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis keenam, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Populasi yang digunakan adalah perusahaan barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 tahun dari tahun 2019 sampai 2021 dengan kriteria yang pertama, perusahaan barang konsumen primer yang tidak melaporkan laporan keuangannya, dan yang kedua adalah perusahaan barang konsumen primer yang mengalami kerugian. Dengan begitu, pada penelitian ini diperolehlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 171 sampel. Dari 171 sampel yang kami uji, terdapat data residual yang tidak normal. Maka dari itu, kami melakukan outlier dan diperolehlah 101 sampel. Untuk selanjutnya, kami menggunakan 101 sampel tersebut dalam pengujian. Ini adalah hasil dari uji normalitas residual. Tabel di atas adalah hasil dari 171 sampel atau sebelum dilakukannya outlier. Dan tabel di bawah adalah hasil dari setelah outlier dengan 101 sampel dengan memperoleh nilai skewness-nya 0,233 dan nilai kurvasisnya minus 1,883. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Dan selanjutnya adalah uji autokorelasi. Pada tabel tersebut, nilai Durbin-Watson adalah 1,88. Dapat diketahui bahwa nilai DU lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW lebih kecil dari 4 dikurangi DU. Sehingga hasil ini disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Dan pada tabel ini juga dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,305, yang berarti bahwa besar variasi variabel manajemen laba yang dapat diterangkan pada penelitian ini adalah 30,5%. Sedangkan sisanya 69,5% dapat dijelaskan variabel lain di luar model penelitian. Dan berikut adalah hasil uji F yang membuktikan bahwa tingkat signifikansi pada penelitian ini adalah 0,0, yang berarti model penelitian ini layak dipakai. Dan berikut adalah hasil uji T dari hasil output yang didapatkan. Nilai signifikansi di bawah 0,05 adalah hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis ketiga. Namun, pada kasus ini, hipotesis kedua ditolak dikarenakan berlawanan dengan arah hipotesis. Dari hasil yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dengan
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut dikarenakan bisa jadi kepemilikan ganda antara manajer dan juga memiliki saham juga pada perusahaan. Yang kedua, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini bisa terjadi dikarenakan dengan tingginya kepemilikan institusional membuat manajer terbebani sehingga manajer melakukan manajemen laba agar citra perusahaan tetap terjaga. Yang ketiga, komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dengan pengawasan ketat oleh komite audit, dapat mengurangi tindak oportunistik yang dilakukan oleh manajer untuk melakukan manajemen laba. Yang keempat, proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini juga bisa diartikan bahwa banyak sedikitnya Dewan Komisaris yang dimiliki perusahaan tidak berarti mampu mengurangi tindakan manajemen laba. Karena peran Dewan Komisaris pada perusahaan hanya sebagai pemenuhan formalitas perusahaan saja tanpa andil dalam pengawasan kinerja perusahaan. Yang kelima, leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dikarenakan rasio leverage tidak melatar belakangi seorang manajer melakukan tindak manajemen laba, asal hutang tersebut dapat digunakan dengan baik dan dalam hal yang produktif. Yang keenam, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam hal ini, manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan yang mengalami laba rendah, namun laba tinggi juga tidak menutup kemungkinan bahwa seorang manajer akan melakukan tindakan manajemen laba. Demikian penjelasan dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.